Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi pemirsa bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Halo, selamat sore Bang Boyamin, apa kabar? Baik, kami mengalami kendala, belum bisa menangkap audio Anda di studio. Mohon dipastikan telah terbuka terlebih dahulu. Baik, sudah terdengar selamat jelas? sore Sosial dan seluruh pemirsa BTV. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama Berita Satu Sore. Sangat semangat nampaknya ya. Nah, kita lihat nih bagaimana nih saat ini sudah ada Jampitsus baru yang ditunjuk dan dilantik. Kuntadi namanya nih. Kalau menurut Anda, profil dari Kuntadi ini apakah memang profil yang akan bisa merealisasikan objektivitas, transparansi dalam kasus-kasus di Kejagung, apalagi yang saat ini tengah menjadi sorotan publik ya. Ada Febri Adriansyah dalam pusaran kasus tersebut. Kalau di luar yang isu negatif yang terakhir itu sebenarnya saya percaya beliau karena saya pernah jadi panelis, jadi juri Adiaksa Award. Nah, beliau kita nobatkan sebagai jaksa pemberantas korupsi. Itu prestasi itu istilahnya award paling tinggi lah kira-kira saat itu. Waktu beliau masih menjabat Direktur Penyidikan. Kita anggap yang hebat, punya integritas, punya kapasitas dan juga kalem beliaunya gitu. Jadi tidak meledak-ledak dan itu layak untuk menduduki Jampitsus. Kalau tidak ada musibah ini sebenarnya gitu. Tapi ya di luar ada, meskipun akhirnya juga ada musibah, tetap beliau menjabat itu ya memang beliaulah yang dianggap paling pantas di situ. Tapi ya harus kita berikan cek yang ada isinya gitu. Nah, ketika beliau menjabat ini apa progres report terhadap kasusnya Pak Febri? Apakah melempem ataukah tengah-tengah, ya biasa-biasa, atau berani melakukan penahanan, kira-kira kan gitu. Kalau berani melakukan penahanan berarti ya kita beri apresiasi. Kalau sepanjang tidak berani melakukan penahanan ya berarti biasa-biasa aja, berarti tidak layak ada di jabatan itu. Karena apa? Ini kebutuhan menahan Pak Febri itu satu, memang harus ditahan karena tersangka korupsi. Kedua, kan bisa membersihkan Kejaksaan Agung. Nah, ketiga juga posisi yang harusnya ini bagian dari oknum, dan kalau Kejaksaan Agung itu bisa tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang di luar gitu, yang tidak melibatkan jaksa, oknum jaksa, misalnya kasus Pertamina, kasus Asabi, Jiwasraya kan tegas ditahan dan sebagainya. Lah, sekarang ujian juga, apakah Anda bisa tegas kalau ke dalam? Harusnya kan lebih tegas, karena ini oleh oknum penegak hukum yang mestinya jadi contoh. Nah, itu kebutuhan ditahan itu harus dilakukan. Kalau tidak ya saya belum bisa memberikan penilaian apa-apa, bahkan curiga ini jangan-jangan bagian dari penyelamatan gitu Mbak Susan. Baik, jadi secara profil rekam jejak sebenarnya tidak meragukan, tetapi karena ada dalam tanda kutip yang Anda katakan musibah ya, ini menjadi momentum untuk pembuktian bagaimana Kuntadi mampu menakodai Jampitsus tersebut. Nah, saya masuk kepada terkait dengan sebelum Kuntadi masuk ini, tim 9 sudah bekerja terlebih dahulu ya Bang Boyamin, Anda pasti tahu. Nah, sejauh ini menurut Anda progres dari tim 9 apakah sudah cukup baik, dan apakah dengan adanya Kuntadi ini bisa mengakselerasi juga kerjanya, karena kan penahanan belum ada juga nih sampai dengan sekarang, Bang. Ya gini, setahu saya tim 9 itu tetap di bawah ketua atau koordinasi dari Jamwas. Jadi nampaknya Pak Kuntadi diberi tugas memberesi kasus-kasus yang sudah ada dan mungkin akan ada. Dan kemudian urusan Pak Febri tetap di bawah koordinasi Jamwas. Kira-kira gitu. Nah, tapi apapun kan jabatan Jampitsus Pak Kuntadi sekarang ini. Kan itu administrasinya tetap Pak Kuntadi. Nah, justru kalau ini ada pembagian begitu, menurut saya ini mestinya tetap lebih baik penanganannya. Karena Pak Febri tetap disuruh mengurusi korupsi yang ada, yang sudah ada, maupun yang akan ada. Yang urusan Pak Febri tetap di bawah Jamwas, Pak Rudi Margono. Nah, tim 9 juga tetap di bawah Pak Rudi Margono. Kira-kira gitu. Karena Jaksa Agung kan boleh menugaskan siapapun sebenarnya menangani korupsi itu. Kalau berat begini ya artinya orang yang independen. Karena apapun Pak Kuntadi pernah jadi anak buah dari Pak Febri. Mungkin sebenarnya Pak Kuntadi saya yakin tidak ada masalah beliaunya kok. Dia lurus aja. Mungkin kalau disuruh nahan atau inisiatif boleh nahan, mungkin juga akan melakukan penahanan. Tapi kok kesannya membenturkan orang kan gitu kan. Nah, itulah yang kita tunggu hari ini, apakah ada penahanan atau tidak. Saya berharap ada penahanan maksimal minggu depan lah, harusnya begitu.
Baik, kalau memang ternyata tim 9 bekerja di bawah arahan dari Jamwas dan Kuntadi akan mengerjakan kasus-kasus yang sebelumnya sempat dipegang oleh timnya Febri Adriansyah dan kasus-kasus yang akan datang dalam Jampitsus. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda kan dalam struktur kelembagaan kejaksaan kita tahu ada jiwa korsa yang melekat ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya sekarang dengan kondisi Febri Adriansyah diperiksa dan itu di bawah Jamwas, apakah dari Jampitsus sendiri akan ada kendala mungkin yang bisa terlihat ketika pengusutan kasusnya? Karena berkas-berkas itu masih ada yang dipegang oleh orang-orangnya Febri Adriansyah. Ya, makanya itu kan dibentuk tim 9 yang itu bukan dari Jampitsus. Bahkan dibanggakan adalah mereka semua di KPK dan senior semua gitu. Dan Pak Jamwas pun juga dulu di KPK, malah jaksa generasi pertama, saya tahu persis itu. Karena saya ketika mengajukan gugatan pada KPK tahun 2006 kasus pemilu, itu yang mewakili KPK ya Pak Rudi Margono ini salah satunya gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan mereka sesuai harapannya tim 9 dan Pak Rudi Margono ini betul-betul independen dan melakukan akselerasi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, apalagi mestinya lebih keras, lebih tegas, mohon maaf, lebih kejam gitu. Kalau itu ke dalam mestinya kan gitu. Kalau luar itu misalnya ya baru sebulan 2 bulan ditahan, ini baru seminggu 2 minggu langsung ditahan gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa memang ini oknum gitu loh. Dan saya kira ini bukan hanya menyakiti rakyat Indonesia kok. Ulah Pak Febri ini jika benar loh ya nantinya. Paling enggak kan sekarang sudah tersangka. Tapi juga menyakiti insan adiaksa, menyakiti seluruh jaksa di Indonesia kecuali Pak Febri dan mungkin kelompoknya kalau memang ada kelompoknya gitu loh. Setahu saya dari beberapa tempat saya berurusan dan bahkan sidang juga ada perkara di Banten itu juga begitu, mereka pada komplain pada saya gitu. Komplainnya juga ikut marah gitu loh. Baik, nah kemudian kalau kita lihat lagi ya Mas Boyamin, kalau kasus ini kan sekarang di Kejaksaan juga tengah dinantikan apal gebrakan baru. Anda mengatakan salah satu indikator yang paling bisa kita lihat adalah penahanan. Nah, Febri hari ini akan harusnya menjalani pemeriksaan, tetapi belum ada tanda-tanda. Tadi kami dengar dari rekan jurnalis kami yang ada di lapangan. Pertanyaan saya... Setahu saya udah Mbak, udah diperiksa sejak tadi sebelum Jumatan setahu saya. Baik, jadi informasi yang Anda terima, ia sudah berada dalam gedung kejaksaan, menjalani pemeriksaan? Udah, sebelum Jumatan tadi. Baik, boleh kami tahu, Bang Boyamin, informasi ini Anda dapatkan dari pihak manakah? Dari mencuri data, Mbak Zosa. Baik, tapi Anda mengetahui informasinya by telepon, teks, atau ada foto bahkan? Ya enggak, ya mencuri dengar aja. Ya nggak sampai ada foto segala macam. Tapi saya mempercayai informasi itu bahwa Pak Febri sudah datang di Kejaksaan bahkan paling setidaknya sebelum Jumatan. Baik. Bisa jadi jam 10-an lah kira-kira di antara itu. Nah, makanya kalau ini nanti pemeriksaan mudah-mudahan diteruskan dengan penahanan sore atau malam, ya ini berarti setelah kejaksaan atau oknum jaksa itu menyakiti kita gitu, maka ini adalah hadiah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan. Dan saya kira mestinya tidak ada beban apa-apa karena ini kan oknum ini kan bentuk mengkhianati seluruh jaksa Indonesia yang sudah bekerja keras untuk memberantas korupsi dengan integritas yang tinggi gitu. Nah, ini kan dikhianati. Kalau dalam boleh saya menilai loh ya, menganalisa dan menilai, maka ya harus dilakukan penahanan supaya polemik ini segera selesai dan kita menatap ke depan untuk memberantas korupsi gitu, Mbak. Baik. Jadi sudah ada dan masih ada di sana ya, masih berlangsung ya informasinya, Bang Boyamin? Kalau itu jelas, kalau itu makanya teman-teman media yang di sana juga BTV jangan sampai nggak kelewatan kayak kemarin itu masuk nggak kelihatan, keluar nggak kelewatan. Yang tak ketahuan hanya Bang Hotman gitu kan. Baik, berarti kalau hari ini dilakukan penahanan berarti kan ya nggak akan lolos lagi lah, mudah-mudahan begitu. Baik, nah berarti kalau begitu informasi yang Anda dapatkan pemeriksaan hari ini memang fokus hanya untuk perkara yang dengan sprindik baru TPPU di Rumah Sentul saja kan seperti yang disampaikan, atau justru sudah merekap semua kasus, ada 4 ya totalnya sekarang yang menjerat Febri Adriansyah? Kalau itu saya tidak paham Mbak yang diperiksa yang mana aja, tapi kalau berdasarkan keterangan tadi Pak Jamwas itu ya memang sprindik baru kan, karena sudah dipanggil sekali nggak datang, ini panggilan kedua gitu. Jadi
menurut saya kejaksaan lebih yakin, lebih firm yang seperindik yang baru ini, karena artinya itu sudah diverifikasi, diteliti, dan berdasarkan penilaian. Kalau dulu kan seakan-akan limpahan atau pengalihan dari polisi, mau tidak mau kan kalau diturunkan jadi penyelidikan kan nanti masyarakat rame lagi. Ya mau setengah terpaksa tetap penyidikan, bahkan pernah kan statusnya turun sebagai saksi, akhirnya setelah rame masyarakat baru naik lagi tersangka lah. Kalau yang ini kan seperindik yang betul-betul baru, yang hasil produksi dari teman-teman tim 9. Nah, maka mestinya ya mereka lebih firm, lebih percaya karena mereka yang menemukan bukti dan lain sebagainya, artinya atau memverifikasi bukti dari kepolisian. Maka mestinya lebih percaya diri dan mestinya lebih percaya diri juga untuk melakukan penahanan, Mbak Susan. Baik, baik. Nah, boleh diberikan pemahaman sedikit mungkin Bang Boyamin, karena kan publik agak bingung ya melihat kasus ini ada 3 yang utama, tiba-tiba ada sprindik baru. Nah, jika nanti ditahan, artinya ini kasusnya otomatis sudah dalam tahap penanganan semuanya atau fokusnya hanya ke satu kasus yang terakhir dulu? Oh, kalau itu saya yakin ke semuanya, karena kan jaksa tidak maulah menyidangkan sampai 4 kali gitu kan, capek lah. Kan satu tarian ya berarti 4-4-nya. Biasanya jaksa begitu kok, tidak pernah nyicil 1 orang 2 orang. Kalau bisa kayak BGN itu kan habis 3 terus 3 lagi cepet, itu kan karena supaya bisa sidang sekali aja supaya efisien efektif gitu. Kalau ini nanti ya apalagi cuma 1 orang tersangkanya, kalau perkaranya 4 pasti ya digabung, nggak mungkin lah akan dicicil-cicil itu, karena ya sekalian kan pasti jaksa penyidikannya satu tarian, misalnya meriksa orang saksi gitu ya, berarti kan untuk 4 perkara kalau memang ada rangkaiannya dari 4 perkara, terus nanti persidangan juga gitu, dakwaan 1, dakwaan 2, dakwaan 3, primer, subsidiar, saya yakin begitu kalau jaksa biasanya begitu. Dan saya kira itu yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menjadikan satu berkas perkara. Baik, jadi tidak perlu ada keraguan ya, semua kasus yang menjerat Febri Adriansyah kemungkinan besar pasti sudah akan langsung berjalan begitu nanti penahanan, yang kita harapkan ya tidak terlalu lama lagi akan diumumkan kepada publik. Nah, kemudian Bang Boyamin, kita tahu dan sudah yakin sekali sepertinya bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka, Don Rito dan Febri Adriansyah. Ada pihak-pihak lain yang juga pasti bermain dalam persoalan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda sudah mendengar informasi akan ada penetapan pihak-pihak lain mungkin dalam kasus yang tengah diusut oleh tim 9 ini? Belum, Mbak, karena belum. Saya kalau belum ya ngomong belum aja daripada ngarang gitu. Tapi setidaknya kan gini, rumusannya kan pemerasan. Kalau pemerasan itu berarti kan si pemilik duit atau pemberi duit kan aman, tidak jadi tersangka. Karena ini konstruksinya pemerasan. Beda nanti kalau kemudian dari uang yang hampir 1,5 triliun dan emas 74 kilo itu kan bukan hanya dari yang dikatakan tangkian yang hanya 50 miliar, dari yang lain-lain apa? Nah, yang lain-lain bisa aja juga pemerasan, bisa aja gratifikasi, bisa aja suap. Nah, kalau betul suap, itu kan ada 2 yang harus dikembangkan, siapa pemberinya dan hukum apa yang dibelokkan, perkara mana yang di 86 lah istilahnya begitu gitu. Nah, itu berarti kan nanti suap, berarti itu memberi suapnya yang akan jadi tersangka juga. Tapi kalau mereka kemudian malah buka-bukaan sekarang dan sebenarnya ngomong terpaksa karena diancam begitu, ya pemerasan, tidak apa-apa. Berarti artinya semakin banyak saksi korban sehingga duit hampir 1,5 triliun dan emas 74 itu kan bisa ketahuan dari mana. Maka kemudian kejaksaan pinter ini saya ya menerapkan pasal TPPU juga gitu selain polisi. Kenapa? Dalam rangka untuk melacak uang ini dari mana, keperluannya apa, dan disimpan bentuk apa. Sekarang kan ada dolar Amerika, dolar Australia, ada rupiah, ada emas. Nah, itu dari mana aja gitu. Nah, nanti ketahuan misalnya ini ternyata dari perusahaan X gitu. Oh, berarti ini suap, yang dibengkokkan apa? Nah, itulah bahkan bisa dikembangkan untuk korupsi baru, karena ada yang dibengkokkan, entah tender, entah jual beli, entah apapun, berarti ada yang dibengkokkan. Kalau ada yang dibengkokkan malah bisa menjadi pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu menyalahgunakan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Jadi sekali sabut malah bisa dapat kasus korupsi yang banyak gitu, Mbak Susa. Baik, menarik sekali untuk menantikan seperti apa hasil pemeriksaan hari ini, dan sampai dengan saat ini belum ada nih Bang Boyamin media yang berhasil menangkap gambar masuknya Febri Adriansyah ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Informasi ini justru kami dapatkan dari Anda. Terima kasih Bang Boyamin. Dan terima kasih dan selamat kembali. Untuk BTV juga, belum kepada yang lain. Baik, terima kasih, kita kawal bersama dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih.